Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulma Aprila dengan NIM 2032345. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dengan saya membuat video ini, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Strategis dan dosen pengampu Dr. Pridianto MPD. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini saya membahas tentang universitas yang ada di Jepang, yaitu Universitas Kyoto. Nah, di sini saya akan membahas tentang akademik Universitas Kyoto, terus keunggulannya dari fakultas dan program studi, terus sarana dan prasarana, teknologi, manajemen, program unggulan, dan next masih banyak lagi. Langsung saja kita mulai. Nah, selanjutnya yaitu akademik Universitas Kyoto. Universitas Kyoto ini menawarkan program sarjana S1 dengan 10 fakultas, yaitu dengan Fakultas Studi Humaniora, Fakultas Sastra, Fakultas Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Farmasi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian. Nah, jadi dari 10 fakultas-fakultas yang saya sebutkan tadi, adapun keunggulan dari fakultas dan program studi di Universitas Kyoto. Keunggulan tersebut berasal dari jurusan teknik, dan informatika Fakultas Teknik dengan sekitar 2.200 mahasiswa internasional dari berbagai macam negara. Jurusan ini sangat menonjol karena reputasi Jepang sebagai pemimpin teknologi global. Yang pertama itu pusat inovasi global. Nah, mahasiswa mendapatkan akses langsung ke penelitian mutakhir dalam bidang-bidang revolusioner seperti robotika canggih, material science, nanoteknologi, dan kecerdasan pembuatan AI. Lingkungan ini mendorong lulusan untuk menjadi inovator. Yang kedua, koneksi industri yang kuat. Universitas Kyoto memiliki kemitraan yang erat dengan raksasa industri Jepang seperti Toyota, Panasonic, Kyocera. Hal ini membuka peluang magang dan penempatan kerja yang baik untuk nanti setelah lulus. Baik, yang selanjutnya sarana dan prasarana atau fasilitas. Universitas Kyoto menyediakan berbagai macam fasilitas untuk mendukung kehidupan akademik, penelitian, dan kemahasiswaan, yaitu kampus dan bangunan. Terdiri dari 3 kampus utama, yaitu kampus Yoshida, kampus Uji, kampus Katsura. Yang pertama itu kampus Yoshida, kampus pusat yang mendukung berbagai fakultas dari humaniora hingga teknik dengan bangunan arsitektur beragam dari bangunan batap tua bersejarah hingga laboratorium modern. Dan yang kedua itu kampus Uji, berisi fasilitas penelitian ilmu alam, energi, dan laboratorium mutakhir yang berlokasi di lingkungan pinggiran kota yang tenang dan kaya akan tanaman hijau. Yang ketiga itu kampus Katsura, dikonsep sebagai Techno Science Hill untuk studi pasca sarjana di bidang teknik, bertujuan menggabungkan disiplin ilmu, teknologi, dan sains. Fasilitas penelitian. Universitas ini memiliki infrastruktur penelitian yang dikembangkan dengan baik, termasuk pusat dukungan peralatan di setiap kampus utama. Terus perpustakaan. Jaringan perpustakaan Universitas Kyoto menyediakan lingkungan yang kondusif untuk keingintahuan intelektual dan penelitian. Selanjutnya
akomodasi, penyediaan fasilitas perumahan untuk mahasiswa dan peneliti internasional di berbagai lokasi seperti Yosida, Uji, dan Ohbaku. Terus fasilitas olahraga. Tiap kampus dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga termasuk gimnasium, lapangan tenis, dan ruang latihan untuk kegiatan klub dan kelas olahraga. Terakhir itu interaksi internasional. Terdapat ruang interaksi untuk mempromosikan pertukaran antara mahasiswa internasional dan Jepang, termasuk salon untuk pertukaran bahasa. Oke, next, teknologi dan manajemen. Nah, Universitas Kyoto memanfaatkan teknologi canggih untuk mendukung penelitian dan pendidikan. Yang pertama itu komputasi kinerja tinggi, menyediakan superkomputer dan sumber daya komputasi berfenomena tinggi untuk analisis data skala besar. Kedua itu infrastruktur jaringan, menggunakan jaringan kampus Universitas Kyoto yang aman dengan kemampuan untuk terhubung dari luar kampus. Terus layanan cloud dan server virtual menawarkan layanan penyimpanan data penelitian yang aman dan fleksibel serta layanan hosting server virtual. Terus pelayanan mutakhir, kampus uji khususnya menampung banyak laboratorium dengan peralatan dan mesin canggih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir tuh alat kolaborasi online, menyediakan alat pertemuan online dan layanan pendukung penelitian lainnya seperti layanan cadangan data. Baik, selanjutnya yaitu manajemen. Struktur manajemen Universitas Kyoto dirancang untuk mendukung penelitian independen, kolaborasi, dan efisiensi operasional. Yang pertama yaitu Kantor Administrasi Penelitian atau KURA. Kantor ini menyediakan dukungan komprehensif kepada peneliti dalam upaya akademik mereka, membantu perencanaan proyek, implementasi, dan jangkauan publik. Yang kedua itu manajemen fasilitas. Visi manajemen fasilitas penelitian mengawasi penggunaan berbagai fasilitas penelitian dan infrastruktur data. Yang ketiga, kolaborasi industri. Universitas ini aktif dalam perjanjian kolaborasi konferensif dengan perusahaan global besar untuk mengidentifikasi minat penelitian bersama dan mempromosikan transfer teknologi. Terus yang keempat, inisiatif kesetaraan gender. Melakukan perencanaan, koordinasi, dan implementasi berbagai langkah untuk mempromosikan kesetaraan gender di lingkungan universitas. Oke, baik, selanjutnya yaitu program unggulan yang berdiferensiasi. Universitas Kyoto terkenal dengan kebebasan budaya akademik dan fokus pada penelitian inovatif yang mengarah pada beberapa program unik dan berdiferensiasi. Program-program ini kali bersifat interdisipliner dan diajarkan dalam bahasa Inggris untuk menarik mahasiswa internasional. Yang pertama itu Kyoto University International Undergraduate Program. Program sarjana ini komprehensif yang dirancang khusus untuk mahasiswa internasional. Keunggulan utamanya adalah mahasiswa dapat mendaftar tanpa kemampuan bahasa Jepang yang fasih pada awalnya, karena kelas diajarkan dalam bahasa Inggris dan pelatihan bahasa Jepang yang intensif disertakan dalam kurikulum. Program ini tersedia di berbagai fakultas seperti teknik, pertanian, dan sains. Yang kedua itu International Crash Program of Civil Engineering. Program gelar sarjana yang sepenuhnya diajarkan dalam bahasa Inggris di Fakultas Teknik. Oke, selanjutnya reputasi lembaga. Nah, Universitas Kyoto ini memiliki reputasi yang sangat tinggi dan mapan secara global. Sering dianggap sebagai institusi akademik paling bergensi kedua di Jepang.
setelah Universitas Tokyo. Reputasinya didasarkan pada keunggulan penelitian, kebebasan akademik, dan prestasi alumninya, termasuk banyak peraih penghargaan Nobel. Nah, yang pertama itu pusat penelitian kelas dunia. Reputasi Universitas Kyoto sangat didorong oleh kapasitas penelitiannya yang kuat, terutama dalam ilmu alam, teknik humaniora, dan ilmu sosial. Universitas ini menduduki peringkat sangat tinggi dalam metrik reputasi penelitian global, berada di peringkat ke-22 di dunia oleh US News. Nah, yang kedua itu penghargaan Nobel. Universitas Kyoto adalah pabrik peraih Nobel di Jepang. Profesor Hideki Yukawa adalah seorang Jepang pertama yang memenangkan penghargaan Nobel pada tahun 1949, dan sejak itu banyak peneliti dan alumni dari universitas ini yang menerima penghargaan bergensi tersebut. Yang selanjutnya itu jejaring kemitraan. Nah, Universitas Kyoto memiliki jejaring kemitraan yang luas dan terstruktur, mencakup kerja sama akademik, penelitian, dan industri baik di tingkat domestik maupun internasional. Yang pertama itu kemitraan akademik internasional. Perjanjian tingkat universitas. Pada Oktober 2025, Universitas Kyoto memiliki perjanjian kerjasama akademik tingkat universitas dengan sekitar 193 institusi atau 176 universitas, 2 aliansi universitas, dan 15 institusi lainnya di 54 negara dan wilayah. Terus yang kedua itu kemitraan penelitian dan industri. Kolaborasi industri. Universitas ini menjalinkan kemitraan konferensif dengan perusahaan swasta besar seperti proyek penelitian bersama dengan Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation untuk mengatasi penyakit ginjal kronis atau CKD. Terus yang ketiga jejaring kemitraan di Indonesia. Universitas Gadjah Mada atau yang kita sebut itu UGM merupakan salah satu mitra pertukaran pelajar tingkat universitas. Yang kedua itu Institut Teknologi Bandung atau ITB. Terdapat kerjasama termasuk dalam pengembangan teknologi, eksplorasi sumber daya panas bumi, dan program pelatihan jangka pendek. Baik, yang terakhir itu adalah profil alumni. Yang pertama, Thomas Jamaluddin. Thomas Jamaluddin adalah seseorang peneliti senior dan profesor riset astronomi dan astrofisika di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Terus yang kedua, Profesor Dr. Supriyandi, Ketua Harian Haku dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Terus Dr. Bambang Subianto, Wakil Ketua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Nah, yang keempat, Hayato Ikeda, mantan Perdana Menteri Jepang. Terus Minoru Arakawa, mantan Presiden Nintendo of America. Terus yang terakhir, Masatoshi Nei, ahli biologi evolusioner terkemuka. Nah, itulah profil alumni yang dulu pernah belajar di Universitas Kyoto. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari video saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.